Model perancangan perangkat lunak. Di sini akan bercerita tentang beberapa model walaupun tidak mengulas secara umum. Gitu ya. Jadi kalau kita atau mengulas sedikit tentang kondisi awal, mulai dari perangkat lunak maupun RPL itu sendiri, gitu. Perancangan itu merupakan sebuah proses. Artinya kita itu mulai dari start sampai finish itu bicara tentang bagaimana perangkat lunak itu bisa dibuat dengan baik. Nah, untuk membuat dengan baik pasti punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari bagaimana menganalisis masalah, bagaimana menganalisis kebutuhan, bagaimana membuat model, lalu bagaimana menampilkannya, lalu bagaimana tingkat efektivitasnya, lalu bagaimana user friendly-nya, termasuk nanti mungkin akan dievaluasi untuk melakukan pengembangan. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, kenapa penting? Pastinya awal adalah untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, kenapa kita membutuhkan konsep untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut? Supaya ketika kita akan membangun sebuah perangkat lunak, itu sudah memiliki fondasi yang kuat. Gitu. Ya, layaknya kalau kita mau bangun rumah, gitu. Kalau fondasinya nggak ada, apa sih fondasinya? Ya itu tadi, pemahaman, konsep, dan seterusnya itu bagian dari fondasi. Makanya saya bilang, walaupun Anda jago programming, tapi kalau Anda tidak mempunyai wawasan atau keterampilan tentang bagaimana melakukan perencanaan, ya susah. Semua hal itu biasanya terkait dengan perencanaan. Pelaksanaan itu gagal karena perencanaan yang tidak baik. Gitu. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa bekerja. Kalau hanya sebatas bekerja, ya percuma. Gitu. Ya sama aja kayak kita hidup gitu. Kalau Anda hidup tanpa perencanaan, kan Anda hidup punya angan-angan, punya mimpi. Nah, bagaimana mewujudkan mimpi itu? Pastinya Anda nggak asal jalan. Gitu. Kalau Anda asal jalan, selesai sudah. Gitu. Terus lalu, kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, lalu bagaimana kita membuat perencanaan? Ya harus dengan desain yang bagus, model yang jelas, memiliki tim, dan seterusnya. Jadi nggak sendirian sebetulnya. Ya kalau Anda di tugas akhir ya sendirian. Tapi sebetulnya kan kita melakukan kerja tim itu supaya efisiensi, efektivitas, dan menghindari berbagai kondisi yang kemungkinan akan muncul dan menjadi permasalahan ketika kita melakukan perancangan. Jadi kita bagaimana melakukan efektivitas itu, ya kita harus memiliki fondasi yang kuat dan meyakinkan bahwa apa yang pun yang kita lakukan itu memiliki efisiensi pengembangan yang baik. Selain itu, ya maintenance juga perlu diperhatikan gitu ya, maintenance perlu diperhatikan. Nah, yang nggak kalah penting adalah bagaimana mengoptimalisasikan seluruh sumber daya yang kita punya gitu. Jadi jangan mengabaikan sumber daya, walaupun sumber daya itu mungkin tidak terlibat secara langsung di dalam sistem, tapi berpengaruh terhadap sistem. Kejadian itu sering. Contoh akhirnya perangkat lunak itu bufferingnya lama, karena orang nggak pernah mikirin buffering misalkan. Ketika upload gambar, upload video, dan seterusnya, atau ketika diakses dengan ribuan orang gitu. Nah itu kan mungkin kurang pertimbangan. Bagaimana jalurnya gitu, dan seterusnya. Nah itu kan penting. Nah itu semua di konsep. Adanya ya di RPL. Jadi kenapa hal itu menjadi penting? Ya karena RPL merupakan fondasi yang kuat. Semua hal dilakukan, diplanningkan
direncanakan dengan baik supaya memiliki stabilitas yang bagus. Gitu. Ya. Nah, yang mau kita bahas ini hanya contoh ya, karena banyak. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau cerita lagi sedikit tentang tukang nasi goreng. Ya. Kalau kita bilang misal, Naufal tahu gak cara bikin nasi goreng? Tahu. Misalnya. Irna tahu gak cara bikin nasi goreng? Tahu. Junior tahu gak? Tahu. Kalau kita suruh sebutkan kira-kira langkah-langkah untuk membuat nasi goreng antara si A, si B, si C, ada kemungkinan sama. Apa sih langkah-langkahnya? Pastinya kita harus menyiapkan alat, ya. Lalu kita harus menyiapkan bahan, lalu kita langsung melakukan mengolah, gitu ya. Mengolah, habis mengolah mungkin kita menyajikan, habis menyajikan mungkin kita akan menikmati, habis menikmati baru bersih-bersih, gitu ya. Kalau kita tanya, coba sebutkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Pasti urutan pertama sampai urutan sekian, sebagian besar sama. Kenapa? Karena memang itu langkah-langkah urutannya. Nggak mungkin langkah kalau kita bilang langkah-langkah, nggak mungkin kita bilang bersih-bersih dulu, atau menyantap dulu, atau menggoreng dulu, atau memasak dulu gitu. Tapi langkah pertama paling menyiapkan alat. Setelah menyiapkan alat, selesai baru langkah kedua, misalkan menyiapkan bahan. Artinya kalau kita bicara langkah, berarti step by step harus diikuti. Harus diikuti. Langkah pertama sudah selesai, lakukan langkah kedua, langkah ketiga. Tahap pertama sudah selesai, lakukan tahap kedua dan tahap ketiga. Jangan pernah melakukan tahap berikutnya sebelum tahap yang bersangkutan itu selesai. Nah, itu yang namanya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu ada di RPL. Apa sih langkah-langkahnya? Analisis masalah. Keduanya apa? Analisis kebutuhan. Jangan lakukan analisis kebutuhan sebelum Anda menganalisis permasalahan. Makanya saya suka tanya ketika ngajuin judul, apa permasalahannya? Paling tidak yang Anda sebutkan itu tidak asal karena Anda dapat dari internet, kata teman, terus ya kebetulan bahannya ada misalkan. Jangan. Saya cuma pengen tahu bagaimana Anda bisa menceritakan sebuah permasalahan. Karena saya tahu persis ketika Anda mengajukan judul itu, oh udah pasti tuh permasalahan ini gitu. Tapi saya pengen tahu bagaimana Anda menceritakan itu, bagaimana Anda menjelaskan itu. Karena pasti penjelasan permasalahan antara si A, si B itu pasti berbeda walaupun topiknya sama. Tadi yang saya bilang, apa permasalahannya? Gitu. Nah, itu langkah-langkah tahapan. Nah, langkah-langkah itulah yang dibilang model. Nah, simpelnya itu. Jadi model-model ini akan menceritakan langkah-langkah kita dalam membuat perangkat lunak. Intinya, selama bahasanya adalah merancang, mengembangkan, membuat yang hasil akhirnya adalah sebuah produk, pasti kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada di area ini. Ya, yang ada di area ini. Baik di waterfall, di iteratif, di V-model, di prototype, di agile, di spiral, pasti langkah-langkahnya memuat langkah-langkah ini. Kalau kita masuk ke model, jadi ini akan bercerita tentang langkah-langkah bagaimana membuat perangkat lunak. Padahal di materi kedua ada langkah-langkah umum dari RPL, ada 5 langkah umum di RPL. Nah, begitu dikembangin, ternyata konsep RPL itu memiliki model-model tertentu. Ini model dasarnya sudah ada, mulai dari analisis sampai evaluasi. Ternyata ada orang ahli yang mengembangkan sebuah perangkat lunak, ada beberapa tahapan yang dilakukan sama dia, ditulis sama dia, sehingga dia menciptakan sebuah model, namanya waterfall. Begitu ada lagi yang membuat perangkat lunak, ternyata tidak semua model tahapan di waterfall dipakai.
atau mungkin diloncat atau dan seterusnya lah. Nah, karena ada perbedaan itu sehingga dia menciptakan sebuah model baru namanya iteratif dan seterusnya. Tapi secara prinsip mereka akan mengikuti langkah-langkah membuat perancangan perangkat lunak. Nah, itulah yang dibilang model. Nah, kalau saya tanya lagi, tadi langkah-langkah membuat nasi goreng si A, si B, si C pasti sama. Tapi kalau kita tanya hasilnya, apakah hasil si A, si B, si C itu akan sama? Belum tentu. Karena pastinya ada yang nikmat, ada yang keasinan, ada yang pedas misalkan. Pastinya hasilnya berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Karena mereka punya trik, punya trik sendiri. Tip sendiri, trik sendiri, cara sendiri. Makanya kan kita suka, oh nasi goreng yang di sana enak, oh nasi goreng di sini kurang nikmat, oh nasi goreng. Akhirnya kita sering belanja ke yang sana gitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan atau si pembuat itu memiliki cara tersendiri. Nah, cara-cara yang diterapin sama yang bersangkutan itu yang dibilang metode. Nah, metode saya mau kasih tahu bahwa kalau bicara seluruh langkah, pastinya masuk ke area model. Makanya kalau misalkan Anda bilang, Pak saya mengajukan judul bla 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 menggunakan metode waterfall gitu. Kalau waterfall itu model. Jadi kalau model itu pasti digunakan ketika Anda melakukan perencanaan atau perancangan sistem. Kalau model. Jadi langkah-langkah pasti dipakai. Nah, ketika menerapkan langkah-langkah itu, Anda punya trik, punya tips sendiri, atau punya cara sendiri, itu yang namanya metode. Apa metodenya? SAW, AHP, ANP, TOPSIS, misalkan. Dan yang lainnya. Artinya, ketika kita bicara metode, semua hal yang tidak terkait dengan langkah-langkah yang harus secara berurutan, itu namanya metode. Jadi harus bisa dibedakan. Makanya kalau yang mengusulkan waterfall itu biasanya saya tidak jawab tuh. Saya tidak jawab. Gitu. Kalau agil kadang-kadang saya bilang coba cari metode lain gitu ya. Ya saya paham bahwa Anda belum baca tentang model, belum memahami tentang model. Makanya saat ini dijelaskan bahwa kalau Anda merancang, Anda akan menggunakan langkah-langkah, akan menggunakan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itulah yang dibilang model. Model yang harus Anda lakukan ketika Anda akan membuat sebuah produk. Ketika Anda menerapkan model ini, Anda punya cara sendiri, metode tersendiri. Di dalamnya itu ada tips sendiri bagaimana melakukan hal tersebut. Nah, cara-cara itu yang dibilang metode. Itu yang dibahas di sistem berbasis pengetahuan misalkan. Ya. Jadi saya ulangi, model-model ini akan menceritakan langkah-langkah ketika Anda akan membuat sebuah produk. Ya, ini contohnya ada 6. Ada juga SDLC, System Development Life Cycle, yang akan memuat 10 langkah misalnya, atau 8 langkah. Ada juga R&D misalkan, Research and Development gitu. Ada juga ground research misalkan. Semua sama langkah-langkahnya tuh. Oke. Kita cek waterfall. Waterfall itu, nih, kenapa harus ada panah balik? Tadi yang saya bilang, jangan melakukan tahapan berikutnya sebelum tahapan yang bersangkutan selesai. Gitu. Atau ketika kita melakukan tahapan ini dan dirasakan salah atau dirasakan ragu atau dirasakan tidak menghasilkan maksimal, Anda harus cek ulang. Gitu. Contoh di waterfall itu biasanya ada 6 ya. Ini dituliskan 5 ya. Analisis. Ketika analisis gitu ya. Analisis ini di waterfall dibilang requirement.
bagaimana memenuhi atau bagaimana melakukan permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang akan dirancang. Gitu. Dibilang requirement analisis di dalam waterfall. Di dalam waterfall cuma ada di sini dituliskan 5 ya. Analisis, design, implementation, testing, maintenance. Ketika kita melakukan analisis dan mau lari ke tahapan, ke desain, tahapan desain, pastikan kita memverifikasi ulang hasil tahapan pertama. Kalau sudah oke, ya sudah, kita melakukan tahap kedua. Di analisis ini dilakukan requirement, di desain ini kita merancang gitu. Jadi merancang itu ada di sini. Desain table, desain database, desain interface, desain arsitektur, masuknya di sini di waterfall. Gitu. Analisis masalah dan analisis kebutuhan masuknya di sini. Lalu uji coba adanya di sini. Gitu. Implementation sama testing ini di sini terkadang di beberapa tahapan ada pengadaan perangkat gitu ya. Tools pendukung baik hardware maupun software misalkan. Nah, dilakukan di sini. Jadi ada tahapan pengadaan perangkat. Nah, kalau udah ini uji coba tanpa data. Nah, kalau uji coba pakai data di sini gitu. Lalu diterapin, penerapan ada di sini kalau di waterfall. Nah, kalau penerapan sudah selesai, nah silahkan lakukan evaluasi. Gitu. Perawatan dan segala macam setelah sistem diterapkan. Jadi setelah penerapan sistem adanya di sini. Terus bagaimana ketika penerapan sistem, terus kita mau update. Nah, di sini tidak diceritain di waterfall. Kalau mau ketika kita melakukan update, kita langsung masuk tahap ke sini. Gitu. Ulang lagi tahapannya. Artinya membuat produk baru gitu ya. Tapi statusnya update gitu. Nah, beberapa keunggulan dan kelemahan mungkin akan ditengok di model lain gitu ya. Kita cek kelebihan dan kelemahannya. Dibilang alur kerja jelas gitu. Karena di sini sudah berisi tentang urutan-urutan. Namun kurang fleksibel karena ternyata ada beberapa tahapan yang mungkin tidak dilakukan di sini. Misal, kalau kita uji coba dengan tanpa data dan uji coba dengan data, itu kan ambigu ya, ambigu. Kalau bicara uji coba ya sudah langsung aja dengan data gitu ya. Tes pakai data awal gitu ya. Gitu. Kalau cuma sebatas running biasa ya kan ya kurang pas gitu ya. Dibilang lebih menghemat biaya, estimasi pengerjaan lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena setiap tahapan memiliki range waktu yang ya harus tercukupi gitu. Dan ini sangat lama gitu. Dibilang dokumentasi yang baik lalu cocok untuk pengembangan software skala besar. Ini yang saya bilang. Kalau kita membuat software yang kompleks, menggunakan ini cakep sebetulnya. Tapi biasanya kalau emang itu terlalu besar, lebih baik SDLC. Kenapa? Karena SDLC itu ada 10 tahapan misalkan. Termasuk salah satu di dalamnya adalah pengadaan perangkat lunak gitu. Lebih lengkap gitu. Lebih detail. Sulit untuk melihat gambaran sistem yang jelas. Nah, kenapa? Karena kita di sini ketika bicara desain, apa sih yang didesain di sini? Gitu. Oh, ternyata hanya desain interface atau pembuatan perancangan, ngoding. Gitu. Terus desain table-nya ada gak? Desain arsitekturnya ada gak? Gitu. Oh, kita nggak pakai desain arsitektur karena kita bikin software ya hanya desktop, web gitu, yang hanya sederhana gitu ya, misalkan. Karena ketika kita menggunakan software yang agak kompleks yang membutuhkan desain arsitektur yang baik, contoh misalkan Anda membuat web. Kalau Anda tidak mempunyai desain arsitektur yang baik, nah itu akan mengalami trouble yang sangat parah gitu ya. Karena
bagaimana cara diakses banyak orang, bagaimana bandwidth yang harus disediakan misalkan, bagaimana menampung ribuan data yang masuk gitu secara bersamaan. Nah, itu kan perlu dipikirkan juga gitu. Nah, ini untuk waterfall. Apa sih yang cocok sama waterfall gitu ya? Nah, kalau kita membuat aplikasi-aplikasi yang simple, waterfall cocok. Apalagi dibutuhkan waktu yang sangat pendek misalkan. Terus yang terpenting kalau timnya sudah berpengalaman. Artinya kalau belum berpengalaman repot. Ketika kita bicara desain, kalau belum berpengalaman itu bingung. Desain itu ngapain sih? Nah, itu yang repot deh. Yang penting ya. Struktur proyek sederhana, ketersediaan pelanggan di awal proyek, pengembangan sistem kritis. Kita lihat iteratif. Kita tengok di waterfall ada 5, mulai dari analisis, desain. Di sini ada analisis, desain, coding, testing, deploy, membangun ulang, gitu ya, mengevaluasi, gitu. Nah, ini yang dibilang iterasi. Ini harus siklus, harus siklus. Dari sini ada yang terlihat tidak ada, gitu. Misal kalau dari waterfall tidak ada testing, tidak ada implementasi, tidak ada desain. Desain ada, sorry, desain. Nah, ternyata desain dan coding ini kalau di waterfall adanya di sini, desain sama coding. Karena coding, programming itu dimasukin di desain gitu. Nah, coding ini maksudnya ngapain gitu? Ini kan merancang. Oh, ternyata desain yang dimaksud di sini adalah pemodelan. Jadi setelah kita melakukan analisa, kita melakukan pemodelan gitu ya. Habis kita melakukan pemodelan, baru kita melakukan perencanaan gitu ya. Baru kita testing gitu. Tidak lagi ada implementasi sama tes gitu. Apa bedanya implementasi sama testing gitu? Ya kalau kita bicara waterfall mungkin ada penjelasan lebih rinci gitu. Tapi di sini kita langsung tes, lalu kita langsung evaluasi, melakukan deployment gitu ya. Nah, kita lihat keunggulan dan kelemahannya. Respon terhadap perubahan ketika terjadi hal-hal yang bermasalah di satu tahapan tertentu, mungkin bisa langsung dieksekusi gitu. Hasil awal, resiko berkurang, pengujian berulang, feedback pelanggan. Kelemahan, sumber daya, waktu, kompleks, manajemen, dokumentasi, kesulitan akhir, dan ketergantungan pada feedback. Karena kenapa dia dibilang adanya ketergantungan? Karena ada deploy. Hasil evaluasi, hasil ini adanya di sini. Nah, kapan menggunakannya? Nanti ada tinggal baca ya. Jadi ini berkaitan dengan materi-materi ketiga. Saya coba lewat, tidak terlalu bahas detail karena nanti kita masuk ke kebutuhan. Kita coba lagi perbandingannya dengan spiral. Ternyata spiral itu ada di sini nih. Tahapan pertama, determination of object, melakukan sebetulnya bersama dengan analisa ya. Melakukan determinasi dari setiap objek yang ada, mencari alternatif. Di sini lebih ke analisis gitu ya. Nah, di sini lebih mencari solusi, bagaimana meminimalkan resiko, gitu ya. Maka di sini adalah analisis. Gitu. Melakukan determinasi itu melihat studi kasus, gitu, kajian-kajian terhadap sesuatu yang akan kita bangun, gitu. Lalu dilakukan analisis. Di sini ada kenapa harus analisis? Ya, kita menganalisis resiko yang ada gitu ya. Bukan beda dengan menganalisis kebutuhan. Analisis resiko itu melihat ke depan, terus bagaimana perbandingannya. Kalau analisis kebutuhan, kita butuh apa saat ini? Atau apa yang kita butuhkan untuk ke depan gitu. Kalau ini baca di depan, baru ke belakang. Kalau analisis kebutuhan, baca sekarang untuk ke depan. Analisis risiko. Gitu. Terus lalu bagaimana mencari alternatif. Jadi menghindari tingkat kesalahan di depan. Gitu. Jadi sudah dibuat alternatifnya di sini. Lalu membangun.
gitu. Ini tahap develop, gitu. Tahap merancang, mulai dari pembuatan konsep, terus requirement, validasi, desain, gitu, dan seterusnya ada di area ini. Jadi spiral ini, kalau kita perhatiin, kita lihat, begitu start, menganalisis resiko, membuat prototipe, lalu membuat konsep, lalu melakukan perencanaan. Ini Anda kelihatan ya, kecil nih. Ini permintaan kebutuhan, mana sih kebutuhan? Kita lihat. Tahapannya cukup banyak juga. Intinya di spiral ini ada 4 area. Area melakukan determinasi, area melakukan risk analis, lalu area untuk mendevelop, lalu area untuk iterasi, untuk perencanaan berikutnya. Tapi urutannya dari sini nih. Makanya dia dibilang spiral. Kita lihat. Begitu mulai, kita menganalisis risiko, lalu membuat prototipe, mengkonsep, lalu melakukan analisa permintaan kebutuhan, lalu dianalisis lagi resikonya. Lalu membuat prototipe kembali, lalu ini software requirement, analisis kebutuhan terhadap software. Kalau ini analisis perencanaan, makanya dibilang requirement plan. Gitu. Apa yang kita butuhkan terhadap perencanaan-perencanaan yang akan kita bangun. Lalu setelah itu kita validasi. Lalu membangun perencanaan, develop plan. Artinya mengembangkan perencanaan-perencanaan tadi, mendetailkan kembali apa yang akan kita bangun. Gitu. Lalu analisis resiko kembali. Buat prototipe, baru rancang software design berdasarkan prototipe tadi, lalu validasi lagi, lalu dites, direncanakan ulang, lalu analisis resiko lagi, lalu ini quality control sebetulnya, operational prototype, dan seterusnya sampai sini. Begitu keluar, langsung launching. Cukup banyak, gitu, cukup banyak. Cuma ya tadi dibilang, kalau kita lihat dari grafik ini, ternyata analisis resikonya lebih besar. Memang ketika kita menggunakan model ini, yang terpenting di sini adalah analisis resiko sama analisis perencanaan. Bisa jadi ketika kita akan membuat sebuah produk, kita akan meminimalisir resiko yang terjadi dengan melakukan perencanaan yang baik. Kan seperti itu. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan, nah ini proyek berisiko tinggi, ketidakpastian, prototipe, dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa baca. Lalu bagaimana dengan model yang lain? Nah, sama. Di sini ada 6. Requirement, design, develop, test, deploy, review. Baru ngulang lagi. Prinsipnya sama. Kalau di depan tadi analisis, desain gitu ya. Ada 6. Lalu V model. Kita lihat juga gitu. Di sini ada beberapa hal. Jadi di V model itu dibagi ke dalam tahapan tertentu dari sisi level gitu. Ada level low, high gitu ya. Jadi pada di sini coba Anda lihat ininya. Mulai dari bisnis requirement, melakukan spesifikasi gitu. Pastikan konsepnya, lalu acceptance testing. Yang dites ininya dulu nih. Gitu. Permintaannya benar atau tidak. Lalu analisis kebutuhan dari perangkat lunak tersebut. Lalu dites lagi. Gitu. Benar gak kebutuhannya nih? Artinya kalau di tahap yang lain mungkin jatuhnya validasi. Jadi gini contohnya. Anda mau beli sesuatu, mau merencanakan sesuatu, mau belanja ke minimarket gitu ya. Anda sudah tulis dulu di rumah. Tulis sekian kebutuhan Anda, oh ternyata ada 20 baris.
Begitu mau keluar rumah, Anda matiin lagi. Ini bener gak sih? Bener gak sih? Nah, itu namanya memvalidasi. Oh, ternyata ini nggak usah lah gitu ya. Ini nggak usah, ini coret aja. Oh, ternyata jadi 15. Oke, jadi 15. Masuklah ke minimarket. Sebelum masuk minimarket lagi, Anda ragu nih. Nah, Anda validasi lagi gitu. Nah, itu namanya melakukan validasi. Memastikan tingkat kebutuhan itu benar atau enggak. Itu di planning, Anda merencanakan. Begitu Anda belanja, Anda udah beli ini, beli itu, beli, udah dilihat, ragu lagi nih, apa yang kita beli, kita validasi lagi, bener gak yang mau kita beli ini? Gitu. Oh ternyata iya, kalau iya tinggal go bayar. Kalau ragu, gitu. Kalau ragu, ya mungkin kita tinggalin lagi. Oh ternyata susu nggak usah deh. Oh ini baygon nggak usah deh, misalkan. Oh ini rinso nggak usah deh, misalkan. Yang ini dulu yang menjadi prioritas, misalkan. Yakin, udah divalidasi, baru kita go. Nah, V-model seperti itu. Hampir sama dengan mungkin tadi spiral ya. Lebih ke setiap tahapan itu divalidasi. Kalau model lain mungkin tidak menggunakan validasi di tiap tahapan. Ada perencanaan, ada aksi, ada validasi hampir di setiap perencanaan, di setiap tahap. Planning, aksi, validasi. Plan, action, validasi. Plan, action, validasi hampir di setiap tahapan. Kalau kita lihat tahapannya adalah mulai dari business requirement, system requirement, lalu high level design. Ini udah di tahap melakukan integrasi sistem, desain, lalu kita testing. Gitu. Oke, itu V-model. Nah, kalau yang lebih simpel ini mungkin prototype. Ini juga hampir sama. Lagi-lagi requirement. Jadi, kalau kita tengok semua model, secara umum hampir sama dengan tahapan perangkat lunak. Yang diminta apa sih? Analisis permasalahan, analisis kebutuhan. Makanya ada yang melakukan requirement analysis, requirement planning tadi, requirement terhadap permasalahan gitu. Visibility ini kajian, melihat beberapa referensi, lalu membuat prototype, artinya membangun contoh gitu. Butuh kayak kalau kita bikin aplikasi toko, saya butuh aplikasi toko, kebutuhannya apa aja? Apa yang kenapa Anda butuh aplikasi ini? Supaya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ketika dia bicara, kita kaji. Oh, ternyata butuh ini, butuh ini, butuh ini. Habis kaji, kita bikin tuh sampelnya. Kita rancang, begitu rancang, kita kasih unjuk. Kira-kira seperti ini nggak? Nah, ini yang dibilang customer evaluasi. Klien, Anda punya toko, terus Anda mau bikin aplikasi, gitu. Nah, Anda tanya sama orang tua, kalau kita mau bikin aplikasi kasir, kira-kira apa yang harus ada di aplikasi itu? Orang tua bilang A, B, C, D. Nah, itu masuk ke requirement. Nah, setelah dibilang begitu, Anda kaji, oh butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, itu namanya kaji. Habis itu Anda buat itu, pakai tools, gitu. Java, apa ini, itu dah segala macam. Begitu udah jadi, sederhana, maksudnya belum finish, Anda kasih tahu dulu, kira-kira begini gak? Nah, itu yang dibilang customer evaluasi. Oh, kayaknya kurang begini, oh kurang begini. Nah, ini yang dibilang customer review and updating. Jadi ketika ada permintaan ulang daripada klien, gitu. Nah, kita bangun lagi di sini. Nah, dia berputarnya di sini. Kenapa? Habis bangun ulang, kasih contoh, kasih tahu lagi. Kayak gini bukan? Jalanin tes. Kayaknya warnanya kurang deh. Ah, bikin lagi. Rancang lagi, terus muncul prototype, artinya ada model baru, kasih unjuk lagi. Sampai si customer, nah ini baru oke. Begitu oke, lanjutkan. Nah, coding di sini maksudnya adalah perancangan lanjutan ketika Anda sudah bangun prototype.
bisa jadi prototipe ini hanya sebatas model. Nah, kita nggak tahu kan nih, makanya Anda jangan sampai, hati-hati juga. Beda antara di sini ada software design, ada coding. Coding yang dimaksud di sini apakah Anda merancang atau Anda Ibu, merancang gitu atau membuat model gitu. Kalau di sini hanya sebatas model gitu, ya nggak efektif juga jadinya gitu. Terus akhirnya kita bikin prototype gitu, mainannya, contohnya gitu. Terus setelah kita bikin prototype, terus coding yang dimaksud di sini bagaimana? Nah, ini Anda harus perlu cermati nih semua langkah yang ada di sini. Intinya ketika kita menggunakan model prototype, itu biasanya aplikasi sederhana yang setiap waktu itu sebelum finish, itu kita sudah konsultasikan kepada si klien. Itu prototype. Nah, ini beberapa kasus ya, dan nanti Anda bisa lihat. Nah, yang ingin saya tekankan, ketika Anda menggunakan model-model tadi, gitu ya, model-model ini semua, pastikan bahwa setiap tahapan yang ada di dalam model tersebut memang Anda gunakan. Jadi kalau kita mau melihat model-model ini, pastikan kalau kita sudah menentukan A kita pakai, B kita pakai, ya kita tengok tahapannya. Pastikan Anda melakukan aktivitas terhadap tahapan-tahapan tersebut. Kalau ternyata ada yang hilang, nah, Anda comot tahapan itu, buang, Anda tengok adakah model lain yang memang tidak menggunakan ini. Gitu. Ya. Kayak tadi coding gitu. Makanya saya selalu tanya, bagaimana cara kerjanya? Kemarin ada yang WA tuh, ada yang sering WA, saya tanya cara kerjanya. Oh, begini 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 begini. Karena dari cara kerja itu akan ketahuan, oh ternyata langkahnya seperti ini gitu ya. Ya. Nah, jadi intinya model perlu Anda ketahui supaya Anda bisa menentukan model apa yang akan Anda gunakan pada saat Anda melakukan perencanaan. Ya. Nah, itu model. Ini penting adanya supaya Anda jangan lagi Pak, saya pakai SAW bukan pakai waterfall. Nah, ini hati-hati gitu. Apapun model di dalam perancangan pasti Anda akan lakukan. Jadi pasti ada model awal atau metode awal, kalau Anda mau pakai istilah metode gitu ya. Metode awal, metode dasar yang akan Anda gunakan karena metode tersebut akan menceritakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Gitu. Ditambah ada cara trip sendiri untuk melakukan efektivitas, efisiensi, dan sesuai dengan rule yang akan kita gunakan. Itulah metode. Jadi akan ada dua minimal. Konsep awal dengan tahapan, lalu ada cara melakukan terhadap tahapan tersebut. Kalau langkah biasanya dijelaskan di bab 3. Nah, di bab 4 Anda hanya menjelaskan metode gitu ya. Oke. Nah, ini model. Next kita lihat udah jam 9. Oke. Next kita lihat yang materi keempat. Ini cerita tentang masih nyambung dengan model. Kita akan bercerita tentang analisis kebutuhan. Ini antara kalau Anda kurang cermat gitu ya, ya susah sih nanti Anda akan ngerasain tuh, ngerasainnya begini.
Ketika tidak disetujui, ketika ditolak, ketika mau menentukan sesuatu, Anda bingung, Anda melihat karena Anda tidak punya ide. Gitu. Banyak mahasiswa itu susah untuk menemukan sebuah ide yang sesuai gitu, ide yang sesuai. Selalu mencari hal yang mudah. Udah ini aja yang diajuin nggak apa-apa, ini udah sama kok, ini udah banyak misalkan. Ini aja yang gampang gitu ya, dan seterusnya. Jadi berangkatnya itu bukan karena kita punya ide, tapi berdasarkan dengan kekhawatiran. Ini selesai apa enggak ya? Gue bisa apa enggak ya? Dan seterusnya. Oh, ini buat tugas akhir loh. Tugas akhir mau bikin apa sih? Nah, berangkatnya dari situ. Gitu. Bukan berangkatnya dari sebuah permasalahan. Makanya saya sering bilang, coba kita berangkat dari permasalahan. Kalau kita menemukan permasalahan, terus kita menemukan sebuah solusi, baru kita cari referensi. Jadi kita kan terbalik. Kita kebanyakan nanya dulu, gitu. Kita kebanyakan nyari referensi, idenya belum muncul. Sehingga ide itu muncul setelah kita baca referensi, setelah kita melihat. Artinya setelah Anda punya semua, Anda tampung tuh referensi, nah ide itu muncul bukan karena permasalahan, tapi karena tadi tingkat kekhawatiran. Kayaknya yang gampang ini, kayaknya ini gampang nih, ini mudah dikerjain, ini saya bisa. Nah, jadi berangkatnya dari situ. Satu kelas itu kurang lebih paling nggak nyampe 5 orang, yang 5 lah paling ini, yang benar-benar berangkat atas idenya gitu ya. Berangkat atas idenya. Padahal saya dari awal udah saya sampaikan tuh, kita harus menemukan ide dulu. Ide itu muncul dari permasalahan. Makanya lagi-lagi mari kita cari masalah. Selama ada masalah itu harus kita selesaikan. Ya. Oke, itu tadi model. Sekarang kita bicara analisis kebutuhan. Pada saat kita melakukan bicara tentang analisis kebutuhan, kita sudah punya judul, kita sudah punya model, kita sudah punya tahapan, bahkan kita sudah punya metode. Anda judul sudah ada. Judul ada itu karena Anda sudah tahu masalahnya. Ya, saya anggap tahulah masalahnya. Habis itu Anda akan mencari solusi. Solusinya adalah membangun perangkat lunak. Lalu Anda sudah menemukan model yang mau Anda pakai. Langkah-langkah apa yang akan Anda gunakan. Dan Anda sudah menemukan metode, cara untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebelum action, mari kita melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu mendefinisikan secara detail. Lagi-lagi saya bilang secara detail, kira-kira kebutuhan apa yang mau kita pakai. Jangan bicara kebutuhan hanya dari satu sisi, tapi cobalah tengok kebutuhan dari sisi yang lain. Kalau di sistem atau perangkat lunak atau produk itu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, stakeholder. Kita mau bikin software, siapa sih yang akan berkecimpung atau yang terlibat di situ? Oh, ternyata ada user, oh ternyata ada manajernya, oh ternyata ada bos, oh ternyata ada resepsionis, dan seterusnya. Nah, pada saat kita menganalisis kebutuhan, kita harus bisa melihat dari sisi-sisi tersebut. Dari sisi si bos, apa sih yang dibutuhin? Dari sisi si user itu ternyata ada resepsionis, ada ini. Nah, dari sisi itu apa yang dibutuhin? Jadi semua kebutuhan itu kita rangkum sedetail mungkin. Banyak dong, ya. Justru itu makanya Anda harus tahu ketika kita melakukan analisis kebutuhan, apa sih yang harus digarisbawahi? Hanya ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Hanya 2 yang harus digarisbawahi. Kebutuhan yang terlibat secara langsung sama sistem, sama kebutuhan yang mendukung sistem itu sendiri. Kebutuhan yang berkaitan dengan sistem, misalkan gini, kalau kita merancang software, bagaimana software itu biar bisa enak dilihat, simple.
klik gitu ya. Enak, database jelas, tampilannya indah, ceria dan seterusnya. Nah, itu yang dibilang kebutuhan fungsional. Jadi kalau kebutuhan fungsional itu seluruh kebutuhan yang terkait dengan bagaimana kinerja sistem itu berlaku. Makanya saya suka tanya, prosesnya apa aja sih? Nah, Anda lihatin judul, prosesnya apa aja sih? Ketika Anda menjelaskan prosesnya A, B, C, D, dan seterusnya, itu udah kegambar kinerja sistemnya seperti ini. Kalau kinerja sistemnya seperti ini, apa kebutuhannya? Gitu. Jadi Anda harus tahu tuh kinerja sistemnya dulu. Gitu. Tadi kita udah tahu permasalahan, akhirnya kita dituntut untuk tahu proses. Setelah kita tahu prosesnya apa aja, itu akan ketahuan kinerja sistemnya seperti apa. Kalau kita sudah tahu kinerja sistemnya seperti apa, baru kita rancang kebutuhannya. Oke, nah itu kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan non fungsional, kebutuhan yang mendukung sistem itu bekerja. Apa aja sih? Gitu. Misal, kalau dia akan terkoneksi dengan sebuah jaringan, nah bagaimana perangkat jaringannya? Kalau dia terkait dengan pengguna yang cukup kompleks, bagaimana sistem keamanannya? Lalu bagaimana kestabilannya? Stabilitas, terus keamanan, terus basis data, dan seterusnya. Nah, itu perangkat-perangkat pendukung. Terus untuk membangun sistem itu, kita butuh tools. Nah, tools itu juga hati-hati. Apakah tools yang kita pakai itu masuk ke kategori non-fungsional atau fungsional? Contoh, Anda menggunakan bahasa Java, programming Java. Compilernya misalkan NetBeans gitu, Anda pakai NetBeans. Nah, kita bilang tools. Tools itu NetBeans software, apakah itu masuk kategori non fungsional atau non fungsional? Nah, kita harus bisa lihat apakah NetBeans itu mendukung atau terlibat di dalam kinerja sistem itu. Oh enggak, kan kita mau bangun sistem. Si NetBeans kan cuman alat untuk mempermudah kita ngebangun. Nah, kalau alat berarti non fungsional. Ya. Itu. Jadi tools itu masuk kategori non fungsional. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan fungsional, mana kebutuhan non fungsional. Simpelnya fungsional itu bagaimana kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kinerja sistem itu sendiri. Fungsi-fungsi dari sistem itu sendiri. Bagaimana basis datanya, bagaimana struktur datanya, bagaimana arsitekturnya, itu fungsional. Tapi kalau sudah masuk ke kategori penunjang, itu baik hardware maupun software penunjang untuk kita merancang, itu masuk ke non fungsional. Termasuk hal-hal teknis, gitu. Apalagi berkaitan dengan jaringan, itu udah pasti fungsional, non fungsional, ya. Harus bisa bedakan itu. Nah, untuk tahu fungsional dan non fungsional, makanya kita perlu trik, perlu cara, gitu ya. Apa caranya? Nah, sama. Ketika Anda akan membangun sebuah perangkat lunak, ada tahapan, ada langkah-langkah. Nah, ketika Anda akan melakukan analisis kebutuhan, juga ada langkah-langkahnya. Mulai dari ngumpulin, terus Anda evaluasi, tadi Anda catat dulu sebelum pilih minimarket, Anda lihat-lihat lagi, lalu Anda pastikan. Nah, ketika Anda memastikan, itu namanya memvalidasi. Gitu. Terus Anda dokumentasikan, lalu tinjau kebutuhan. Gitu. Perinciannya Anda bisa lihat di sini. Ketika melakukan pengumpulan apa aja sih? Nah, Anda sering bilang wawancara, diskusi dan seterusnya. Anda pakai survei, Anda kuesioner, observasi, workshop dan seterusnya. Nah, intinya
kenapa kita akan melakukan ngumpulin kebutuhan tadi, kita kumpulin tuh. Kita udah merancang kebutuhannya A, B, C, D. Nah, itu bagaimana untuk mendapat A, B, C, D. Jadi Anda tulis dulu kebutuhannya apa, lalu bagaimana mendapatkan itu semua. Untuk mendapatkan itu semua, itu Anda bisa interaksi langsung. Entah wawancara, entah diskusi. Anda mau bikin aplikasi kinerja karyawan, Anda kan udah tahu tuh kebutuhannya. Saya butuh kriteria, saya butuh bobot, saya butuh data karyawan misalkan. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan tadi, Anda wawancara ke siapa? Ke manajer. Makanya ketika Anda kemarin ada yang bilang sistem pakar, saya pastikan sistem pakar itu wajib ada narasumber. Kenapa? Karena dia akan bicara tentang keahliannya gitu loh. Karena sistem pakar itu kan keahlian seseorang yang dilimpahkan ke komputer. Nah, Anda sudah merancang kebutuhan, Anda tanya, Anda wawancara. Dibutuhkan nggak cara lain? Biasanya dibarengi. Anda harus sebarin kuesioner, harus survei gitu ya. Untuk mengetahui, ya Anda untuk mengetahui bagaimana pengguna itu akan berinteraksi dengan sistem, nah biasanya Anda melakukan kuesioner. Nah, termasuk ketika nanti Anda akan membutuhkan metode, Anda punya kriteria, Anda punya subkriteria, nah biasanya nanti akan muncul kuesioner. Habis itu Anda juga diminta untuk bisa observasi langsung gitu. Observasi langsung. Lihat ke lapangan. Betul nggak sih pengguna butuh A, butuh B, butuh C untuk memvalidasi kebutuhan tadi. Itu yang dibilang observasi. Terus bagaimana dengan workshop? Apakah perlu? Wah, workshop itu kan istilahnya, kalau workshop itu bahasa halus ya, diskusi lah. Kalau memang kita perlu workshopin untuk melihat sebuah kebutuhan ini, silakan diskusikan dengan pihak-pihak terkait. Lalu tinjau ulang. Nah, itu di dalam mengumpulkan. Jadi kalau kita mau ngumpulin A, B, C, D kita lihat kebutuhan kita, langkah-langkahnya inilah, gitu simpelnya. Terus bagaimana dari kebutuhan yang udah kita kumpulin, wah kita dapat ini nih, dapat sendal, dapat sepatu, dapat baju, dapat tas, dapat ini, kebutuhan udah kita pakai, dapat semua. Nah, kita cek lagi, kira-kira mana yang membingungkan. Tadi saya sering bilang tuh, ada data nasabah, terus turunannya ada data rekening, terus turunannya ada data pekerjaan, ada data keluarga. Gitu. Nasabah itu kan ada turunan itu data-datanya. Rekening, datanya satu, data nasabah. Terpisah ada data rekening, ada data pribadi, ada data keluarga, ada data pekerjaan misalkan. Nah, untuk melihat itu kita cek apakah data-data ini masih ambigu. Gitu. Ambigu itu ragu-ragu kali ya bikin. Artinya Anda harus menspesifikasikan lebih jelas. Sebetulnya antara A dan B ini sama gak sih? Atau A dan B ini kita mau pakai dua-duanya? Atau hanya kita pakai A doang? Anda beli odol misalkan. Mereknya A, mereknya B. Gitu kan. Ada dua merek. Lalu Anda beli obat kumur. Gitu. Obat kumur. Mereknya A, mereknya B. Udah Anda kumpulin nih. Nah, dari situ Anda lihat mana kira-kira yang lebih prioritas. Anda lebih detailkan kembali. Nah, itu yang dibilang spesifikasi. Gitu. Kalau saya sudah pakai odol merek ini, apakah saya perlu pakai model odol merek ini misalkan? Oh, taruhlah kita bisa satu odol, bisa satu obat kumur. Satu odol, satu obat kumur. Kalau kita sudah pakai odol, apakah kita pakai ini? Atau kita mau pakai dua-duanya? Gitu. Nah, itu kan tadi tergantung. Kalau itu efektif, dipakai dua-duanya, silahkan. Kalau itu malah nanti akan menimbulkan masalah baru, silahkan pergunakan salah satu. Kan begitu simpel. Jadi Anda harus bisa memastikan itu. Gitu. Ya yang paling gampang lah. Anda bocor di jalanan gitu. Anda mau ganti ban atau mau nambel.
Kan kebutuhan itu. Oh, duit koceknya cuma bisa buat nambal. Ya sudah, tambal. Tambal Anda mau tubles atau mau tubles sampai tubles ya. Apa mau ditempel atau mau dibakar kan begitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu kan lebih. Lalu pastikan kebutuhan tersebut dapat diukur. Jadi untuk melakukan verifikasi ulang, tolak ukur itu jelas. Gitu. Kalau sesuatu itu punya nilai dan nilai itu lebih banyak daripada kebutuhan yang lainnya, ya itulah yang dipakai. Nah, untuk mengetahui itu makanya harus punya tolak ukur. Nah, ini emang agak kompleks, simpel sih sebetulnya melakukan evaluasi. Cuma kalau Anda nggak punya detail itu, nggak bisa gitu loh. Saya sering sampaikan tuh kalau misalkan ke klien atau ke teman atau ke orang gitu. Lu butuhnya apa sih? Saya butuhnya data klien misalnya, atau data nasabah, atau data customer misalnya. Kalau Anda butuh data customer yang bagaimana yang Anda butuhkan misalnya. Yang begini. Nah, kita analisis tuh data A, data B, data C. Kira-kira mana sih yang lebih efektif? Kalau kita mau pakai semuanya ya boleh. Tapi kalau kita pakai semuanya kan nanti akan berimbas kepada desain, akan berimbas kepada model. Ujung-ujungnya kita akan bikin form, kan gitu. Ujung-ujungnya kita akan bikin beberapa modul. Udah, akhirnya itu kan berpengaruh itu. Makanya itu harus dipastikan. Kalau memang ternyata saya butuh begini. Kalau kita tengok lagi bahwa dasar untuk membuat itu adalah kita pengen simpel misalkan. Ternyata data ini nggak kita pakai, ya kita coret. Jangan digunakan gitu ya. Nah, itu yang harus pasti. Jadi pastikan data itu mempunyai spesifikasi yang benar-benar kita gunakan. Untuk mengetahui itu harus bisa diukur tingkat ininya sesuai dengan kebutuhan, maka dibilang relevansi, apakah memang sesuai dengan tujuan awal. Kalau enggak ya nggak usah dipakai. Pastikan konsisten, jangan berubah-ubah gitu. Kita bilang tadi rekening ini, ternyata begitu di jalanan, oh ternyata bukan data ini yang dipakai tapi data yang lain. Nah, itu repot lagi. Makanya harus konsisten. Nah, pastikan juga skala prioritas, ya itu yang dibilang evaluasi. Jadi setelah dikumpulin, dievaluasi, begitu kita dapat, baru kita validasi. Oke, kita pakai ini. Nah, pada saat kita mau menentukan A, B, C, D-nya, pastikan selaras, gampang direalisasikan, sesuai dengan permintaan si klien atau si konsumen gitu ya. Pastikan tingkat resikonya, lalu bagaimana kelengkapannya. Oke, kalau gitu kita pakai ini aja. Nah, itu dibilang validasi. Nah, setelah kita lakukan validasi, baru kita lakukan bagaimana kita melakukan dokumentasi kebutuhan. Untuk apa? Supaya kita tahu hal-hal yang mau kita buat berdasarkan itu. Salah satu kelemahan dari banyaknya programmer adalah tidak mendokumentasikan kebutuhan. Anda boleh cross check kalau Anda bekerja di dunia IT, di dunia konsultan gitu ya. Silakan Anda cross check. Atau Anda punya teman programming, tanya, lu pernah gak mendokumentasikan kebutuhan? Gitu. Apa sih maksudnya? Nah gitu, pasti pertanyaan yang pertama itu. Nggak ngerti gue? Gitu. Coba aja tes. Gitu. Kenapa? Karena dokumentasi kebutuhan ini menjadi hal yang penting. Sama, saya juga kadang terlewat hal seperti ini, terlewat. Gitu. Karena kita nggak terlalu menganggap ini penting. Gitu. Sementara ketika kejadian, nah akhirnya kita beranjak lagi ke awal. RPL itu dibuat sedemikian rupa supaya memperkecil resiko kita terhadap kasus-kasus yang muncul setelah perangkat lunak ini dibutuhkan. Ternyata ada satu hal kecil atau satu unit kecil yang tidak kita lakukan, mendokumentasikan kebutuhan. Apa aja sih yang kita lakukan? Adakah dokumen terhadap spesifikasi kebutuhan tersebut? Entah dalam bentuk tulisan, gambar, terus bagaimana cara memastikan?
memastikan semua kebutuhan tercatat dengan jelas dan rinci. Terus lagi bagaimana kemudahan aksesnya, terus bagaimana ketika nanti ada perubahan, lalu bagaimana dari sisi keamanannya. Nah itu pastikan dibutuhkan. Pastikan kita memang punya note dah, punya jurnal. Contoh ginilah yang paling gampang. Programmer itu saya sih belum pernah nemuin yang mencatat. Ada sih teman saya satu orang yang emang agak detail. Ketika membuat sebuah form, modul apa aja yang perlu dipersiapkan di situ dia nyatat dulu. Di form ini kayaknya gue butuh save, gue butuh edit, gue butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah itu dicatat, nggak cuma diketik, gitu. Dicatat sama dia. Jadi sebelum kita ngoding, dia nyatet dulu. Gue butuh modul ini, modul ini, modul ini, modul ini. Nah, jurnal itulah yang dibilang mendokumentasikan kebutuhan. Artinya suatu saat terjadi ketika kita ngoding, kasihkan apa segala macam, ternyata dan kelewat. Kayaknya ada modul yang belum saya buat deh. Apa sih? Kita cek lagi dokumentasinya. Oh iya ini kelewat. Modul ini belum saya buat. Misal ternyata di situ ada modul, di situ kita udah buat modul koneksi, modul depan, lawan seterusnya salah satu save edit dan segala macam lah. Kan bagaimana kinerja sistem kan. Karena kita tidak catat itu ternyata ada modul yang terlewat. Kasus banyak di tugas akhir yang secara simpel begini. Ketika Anda melakukan ada aplikasi, ada form, data konsumen. Gitu. Ini Anda nggak tahu nih di visual sama di web bikin apa enggak. Konsumen. Di situ Anda bikin save, edit, hapus, misalkan gitu. Tapi lupa menempelkan tombol cetak misalkan. Terus begitu saya tanya, di situ formnya adalah form transaksi, gitu ya. Tombol cetaknya ada gak? Ada. Begitu disimpan, katanya transaksi itu masuk ke database, langsung mengeluarkan struk. Kalau di Indomaret atau di minimarket kan begitu kita enter, struk keluar kan gitu. Nah ketika di enter itu, apakah memang enter itu menyimpan dan mengeluarkan struk gitu ya? Berarti kan ada dua modul yang bekerja dalam satu action gitu ya. Nah itu perlu diperhatiin juga tuh. Nah hal seperti itu tidak tercatat. Nah, itu kita perlu dokumentasikan. Setelah kita melakukan dokumentasi, nah meninjau ini supaya kita bisa melihat kembali. Gitu, melihat kembali apa yang sudah kita kumpulin. Makanya sebelum action ke langkah berikutnya, setelah analisis kebutuhan kan desain. Kalau kita menengok tahapan, setelah analisis kebutuhan itu desain. Atau membuat model misalkan. Lakukan pemodelan. Gitu. Nah, sebelum melangkah ke situ, kita tinjau ulang terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Makanya diharapkan dilakukan komunikasi yang efektif, terus mendapat masukan dari berbagai pihak, lalu mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Jika dimungkinkan untuk ada revisi, silakan direvisi. Jangan lupa revisi itu dicatat juga. Jadi revisi masukan-masukan yang diterima itu dibuat jurnalnya. Gitu. Nah, yang paling penting dan yang terakhir itu pastikan persepsinya sama. Gitu. Jadi kalau kita bicara struktur data yang bagaimana, data apa yang dibutuhkan, itu semua stakeholder, baik bos, pengguna, dan sebagainya, persepsinya sama, datanya itu yang dimaksud. Misal ketika kita butuh data karyawan yang bagaimana sih? Kita bilang nomor telepon bla 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 itu termasuk data karyawan. Ternyata yang dimaksud sama si manajer data karyawan dimaksud adalah kinerja dia. Gitu. Kinerjanya bagaimana sih? Bagaimana absennya? Bagaimana planning pekerjaannya? Bagaimana dia membuat langkah-langkah dalam setiap aktivitas pekerjaan dan seterusnya. Kan berarti nggak connect gitu ya, nggak sama persepsinya dengan si pembuat. Nah pastikan persepsinya itu sama. Jadi ada pemahaman bersama dari semua stakeholder terkait. Ya. Jadi ketika kita akan melakukan analisis kebutuhan, pastikan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam analisis kebutuhan. Misal,
Kita kumpulin, kita evaluasi, kita validasi, ya kan? Kita dokumentasikan, kita tinjau. Cuman ada 5 langkah. Kumpulin, evaluasi, validasi, dokumentasi, tinjau ulang. Selesai. Itu cara melakukan pengumpulan kebutuhan. Lalu kebutuhan yang bagaimana yang harus kita butuhkan, yang harus kita cermati, baik itu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Jadi kita kan untuk menentukan sesuatu itu kan perlu trik juga gitu ya, atau hal-hal yang perlu kita pahami bahwa kita memang butuh ini karena begini. Ya, itu membutuhkan satu basic yang diperlukan. Kalau bicara tentang kebutuhan fungsional, karena ini bicara tentang kinerja sistem itu sendiri, aplikasi itu sendiri, bagaimana aplikasi itu jalan, bagaimana aplikasi efektif, bagaimana aplikasi itu bekerja dengan baik, pastikan yang terkait dengan kebutuhan aplikasi itu. Kalau fungsional, ya sudah jelas, bagaimana OS-nya, bagaimana interface, bagaimana proses bisnis itu alur kerja ya. Jadi bukan bicara bisnis yang bagaimana gitu. Bagaimana proses-proses itu teratur, tertata dengan baik. Gitu. Bagaimana integrasinya, terus bagaimana output datanya. Pastikan itu sudah masuk di dalam daftar belanjaan Anda ketika Anda bikin kebutuhan fungsional. OS yang mau dipakai apa sih? Oh ini. Penggunanya siapa aja sih? Terus ada nggak sistem lain yang akan terkoneksi di sini? Oh nggak ada, aman. Oh ada, nah harus pastikan bagaimana kerja. Mau bikin sistem akademik SIKA. Nah ternyata SIKA akan terkoneksi dengan sistem pembayaran. Nah berarti harus tengok nih sistem pembayaran bagaimana interface integrasinya ke dalam sistem SIKA. Itu harus dipikirin. Gitu ya. Terus outputnya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana penyimpanannya? Bagaimana ketika terjadi transaksi? Bagaimana ketika terjadi malfunction? Gitu. Terus bagaimana maintenance-nya? Jadi kalau kita mau bikin analisis kebutuhan, 10 item ini perlu diperhatikan. Kok banyak ya? Iya. Kalau Anda mau serius bekerja di dunia konsultan gitu, atau di dunia IT yang nggak cuma duduk manis di depan meja, lihat laptop, buka YouTube, buka Google, gitu. Ya, ini harus dipahami gitu ya. Karena ini kerjaan sehari-hari. Lagi-lagi pasti akan ditanya, interface-nya bagaimana sih? Proses bisnisnya apa sih? Gitu. Terus outputnya apa sih? Data yang dipakai apa sih? Ada sih. Ya, ini halnya perlu dipelajari. Terus bagaimana kalau terkait dengan non-fungsional? Jangan lupa, non-fungsional itu adalah pendukung dari sistem yang mau kita buat. Pendukung. Pendukung itu kan berarti area lingkupnya eksternal. Ada di lingkup eksternal yang akan mendukung kinerja internal. Apa aja sih? Nah, Anda harus bisa memastikan bahwa sistem itu benar-benar bisa memiliki respon yang bagus, memiliki security yang bagus, memiliki tingkat skalabilitas tuh ketika terjadi perubahan-perubahan terhadap data itu, dia bisa mengatur tersendiri gitu ya. Terus bagaimana diaksesnya, bagaimana stabilitasnya, stabilitas itu ketahanan. Terus bagaimana portabilitas. Gitu. Lalu sama, bagaimana maintenance-nya, bagaimana user experience, terus bagaimana keandalan. Nah ini semua terkait dengan supply
dukungan terhadap sistem yang mau kita bangun. Makanya kalau mau bangun, Anda pakai apa sih? Desktop, Android, atau web misalnya. Web, kalau web berarti pastinya akan butuh jaringan. Pastikan sistem yang bekerja nanti itu kalau diakses dengan banyak orang tidak trouble. Pastikan basis datanya aman, gitu. Karena kalau basis datanya tidak aman, repot. Pastikan basis datanya juga luas, gitu. Sehingga ketika ada keluar masuk data itu punya jalur yang cukup signifikan sehingga tidak mengganggu kinerja sistem. Anda bisa ambil contoh gampang aja. Anda buka HP, tes di HP Anda ada berapa aplikasi perbankan. Misal ya, misalkan ada Live In Mandiri, BCA Mobile, BRI Mo misalnya, terus CMB Mobile. Nah, Anda tes aja. Anda buka itu, klik, Anda hitung detiknya. Buka aplikasi satu, mulai dari dia buka sampai tampilan depan berapa detik. Ini juga begitu, dan seterusnya. Perbandingkan. Nah, itu Anda bisa lihat. Ketika Anda bisa komentar itu, berarti harus ada, misalkan ternyata yang Anda komentarin adalah pasti permasalahan tuh biasanya tuh. Nah, pastikan permasalahan yang muncul tadi itu bisa diselesaikan dengan kebutuhan non-fungsional ini. Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Bagaimana keandalannya gitu. Bagaimana kinerjanya, bagaimana skalabilitasnya itu akan berpengaruh. Ya. Itu perbankan. Ternyata Anda punya aplikasi e-commerce. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada ini dan itu ya gitu. Anda buka aja. Buka dari pertama kali klik sampai dia muncul menu awal. Tes berapa detik. Gitu. Nah, dari situ kan kita udah bisa ngebaca gitu. Apakah nanti aplikasi yang Anda bikin juga akan seperti itu gitu. Kasus itu muncul lagi. Misal Anda menilai sebuah aplikasi e-commerce, ini mah loadingnya lemot misal. Anda komentarnya adalah seperti itu. Nah, pastikan nanti ketika Anda bikin aplikasi, ya loadingnya tidak lemot. Nah, untuk loading tidak lemot, berkaitan dengan kebutuhan non-fungsional, berarti akan ada 10 hal ini yang perlu diperhatikan. Itu yang non-fungsional. Kalau yang fungsional, berarti akan ada 10 komponen fungsional yang perlu Anda perhatiin. Sehingga kendala-kendala itu tidak muncul. Kan Anda sering tuh, atau kita sering ngeluh gitu, ketika kita buka sebuah aplikasi, gitu. Ini terlepas dari jaringan kita yang tidak bagus ya, enggak. Nah, itu kalau berbasis dengan jaringan. Terus bagaimana dengan aplikasi yang Anda pakai di laptop misalkan, yang tidak terkoneksi kemana-mana gitu. Ada sebuah aplikasi yang mungkin memang tidak terkoneksi, Anda buka aja. Misal Anda buka Word, buka PowerPoint, buka Excel gitu ya. Dan seterusnya lah aplikasi-aplikasi itu. Itu perlu diperhatiin ya. Oke. Nah, ini contoh studi kasus saja saya lewatin. Jadi kalau kita melihat contoh kasus ini sudah dipilah. Kan kalau kita mau bangun aplikasi, muncul kebutuhan apa yang mau dipakai gitu. Kita harus pilih ini fungsional, ini non fungsional. Non fungsional apa aja? Lihat. Ada 10 hal misalkan yang mau kita pakai gitu. Tadi ada 10 hal. Nah, kira-kira mau dipakai semua enggak gitu. Kita lihat aja gitu. Kalau memang kita pakai ya libatkan itu semua. Lalu ada kebutuhan non fungsional. Ternyata ada 10 kebutuhan fungsional yang perlu kita perhatikan. Begitu kita jabarkan ternyata cukup banyak juga. Kita harus detailkan bagaimana sistem antarmukanya, bagaimana interaksi penggunanya, bagaimana ngolah transaksi dan seterusnya. Nah, itu penting ya. Oke. Itu terkait dengan kebutuhan
perangkat lunak. Oke, 3219. Oke, sampai situ ada mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, saya anggap jelas lah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, karena ya saya kan tidak tahu apakah Anda memang bekerja akan berminat di dunia programming atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang bisa saya tekankan adalah kalau Anda mau ngapa-ngapain gitu, pastikan Anda melakukan analisis kebutuhan. Nah, yang paling simpel. Taruhlah Anda Anda nggak mau jadi programming karena modal mumet gitu ya, atau Anda nggak mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Nah, pastikan ketika hal-hal lain yang terkait dengan uh, sesuatu aktivitas yang akan Anda lakukan, pastikan Anda menganalisis kebutuhan dengan baik. Mungkin topiknya berbeda, tapi ketika kita sudah uh, belajar melakukan analisis kebutuhan, itu saya yakin pasti bisa membantu kinerja Anda, membantu aktivitas Anda. Gitu. Kita mau kuliah, kita cek tuh kebutuhannya apa aja sih. Nah, gitu. Sehingga ketika Anda sudah bisa menganalisis kebutuhan Anda, harusnya Anda sudah bisa merencanakan gitu ya. Ya prinsipnya itu dilakonin dulu lah. Walaupun nanti itu kan nanti ya enggak. Kalau kita nggak biasakan susah nanti. Kasus itu akan muncul karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik gitu. Akhirnya muncullah kasus-kasus. Kasus yang paling gampang adalah telat bayaran misal. Gitu ya. Kalau di perangkat lunak, kasus yang muncul adalah kagak running. Kalaupun running, loadingnya lama kan gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada eh, latihan 4, gitu ya. Latihan 4. Latihan. Kalau Anda latihan 3 ya. Latihan 3-nya saya lewatin. Anda langsung latihan 4, tapi sebutannya latihan 3. Jadi Anda kemarin sudah mendetailkan permasalahan di latihan kedua. Anda kan detailkan masalah itu di kan pertama judul, kedua detail masalah ya. Kita tengok. Anda sudah mendefinisikan permasalahan ya di sini gitu ya. Setelah Anda diskusikan mendetailkan permasalahan, sekarang Anda ceritakan proses-proses apa aja yang ada di dalam sistem tersebut gitu. Sebentar. Nih. Jadi Anda membuat detail proses bisnis sesuai judul Anda gitu ya. Proses bisnis yang masuk di sini adalah proses-proses yang dilakukan oleh sistem apa aja sih gitu. Paling tidak Anda harus tahu ternyata ada proses A, proses B, proses C gitu ya. Ini saya kasih contoh aja, misalkan ternyata ada proses pendataan karyawan, ada proses penghitungan barang, ada proses barang masuk, ada proses otomatisasi klasifikasi barang, dan seterusnya. Terus lalu Anda buat di dokumen, Anda convert ke PDF. Kumpulinnya lewat LMS. Jadi di LMS nanti akan saya upload, karena kalau di LMS akan terdeteksi urutan pengumpulan gitu ya. Pertemuan 4.
Saya tambahkan S7S strip L03 ya. Kita 03 ya. Menjelaskan proses bisnis yang ada pada sistem proses bisnis pada sistem yang akan dibangun. Filenya ini ya. Tapi latihannya latihan L04 L03 ya. Labelnya 03 ya, bukan, dan ini kan latihannya L04. Walaupun ini simple, tetap saya kasih 1 minggu supaya Anda punya napas ya. Oke, jadi Anda upload di sini nanti ya, dari sini materi saya upload, materi pertemuan 4, materinya oke ya. Oke, jelas ya. Sampai situ silakan yang mau ditanyakan. Oke, ada? Baik, kalau nggak ada itu aja hari ini. Semoga kurang lebihnya Anda bisa memahami, karena setelah Anda setelah Anda tahu proses-proses apa yang akan Anda kerjakan, nanti akan berpengaruh sama materi ke depan. Materi ke depan itu materi kelima itu tentang UML. UML itu kita akan bahas mulai dari awal. Misalkan kita akan bahas use case, kita akan bahas activity, kita akan bahas sequence, kita akan bahas class gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap proses-proses yang sudah Anda tentuin. Kalau Anda belum tentuin sekarang, Anda nanti bingung bikin use case-nya kayak apa gitu. Makanya untuk membantu itu modalnya adalah Anda harus bisa menguraikan proses-proses itu sekarang. Ya memang akhirnya latihannya tidak sesuai dengan materi gitu ya. Karena kalau latihan sesuai dengan materi, nanti Anda mumet lagi tuh nanti mau bikin prosesnya gitu ya. Jadi sekali lagi, materi itu untuk membantu pemahaman Anda mengenai bagaimana merancang sebuah perangkat lunak yang baik. Tahapannya jelas. Mulai dari fondasi awal, teori perangkat lunak, kayak RPL, terus model, lalu analisis. Nah, ke depan kita masuk ke pemodelan. Pemodelan itu salah satunya adalah UML. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda on cam seperti biasa. Yang bisa aja, yang tidak bisa tidak perlu. Saya mau ambil screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Oke, sebentar. Saya ambil screenshot. 1, 2, 3. Saya copy dulu. Sebentar. Oke, saya kopikan dulu.
Oh, salah. Ulang, nggak copy yang tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, boleh gaya bebas. Biar maco dikit, kalau mau dipasang di status IG, TikTok kan keren tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Walaupun 21.30, ya saya pikir cukuplah kalau online mah. Gitu, kasihan juga yang masih di jalan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah yang mau ditanyain? Silakan.